Gunung Tidar adalah sebuah gunung yang menjulang di tengah kota Magelang, Jawa Tengah, dan memiliki tinggi 503 mdpl. Walaupun tidak setinggi gunung-gunung lainnya yang ada di Pulau Jawa, Gunung Tidar memiliki sejarah dan keunikan yang tidak kalah dari gunung lainnya. Oleh masyarakat Jawa, gunung ini dijuluki sebagai pakunya tanah Jawa. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berada di Jawa Tengah, tepatnya kita akan menuju ke makam Syekh Subakir, yaitu di Gunung Tidar. Untuk itu ikutin terus perjalanan kami ziarah Wali Songo bersama Bakso Ujung Timur, insya Allah berkah. Beragam tradisi warisan leluhur dilakukan di gunung ini. Salah satu tradisi itu adalah selamatan pusar bumi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Selain itu, puncak gunung itu ada 3 makam keramat. Makam pertama adalah makam Syekh Subakir yang konon merupakan penakluk Gunung Tidar. Makam Kiai Sepanjang dan makam Kiai Semar yang konon merupakan tokoh pewayangan. Terdapat beberapa situs makam yang berada di Gunung Tidar. Situs makam pertama merupakan Syekh Subakir. Masyarakat setempat percaya bahwa Syekh Subakir merupakan penakluk pertama Gunung Tidar dengan menaklukkan para jin yang tinggal di sana. Selain itu, Syekh Subakir merupakan salah satu penyebar ajaran Islam di Jawa Tengah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di depan makam Syekh Subakir yang berada di Gunung Tidar. Nah, untuk itu ikutin terus ziarah Wali Songo bersama Bakso Ujung Timur. Kita akan melangsungkan tawasul kepada Wali Allah, wabil khusus Kiai Subakir yang berada di Gunung Tidar. Ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya wali Allah. Assalamualaikum. Ya Syekh Subakir. Jinaka. Zairin. Mu'ala makomika. Waqifin. La taruddana. Qaibin. Auda'na. Indaka. Syahadatan. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah. Tak jauh dari makam Syekh Subakir, terdapat situs makam lainnya yang merupakan makam dari Syekh Sepanjang. Sosok Kiai Sepanjang bukan merupakan tokoh orang, melainkan sebuah tombak berukuran panjang milik Syekh Subakir yang digunakan menaklukkan jin penunggu Gunung Tidar. Saking panjangnya, makam itu memiliki ukuran 7 meter. Selain itu, ada pula makam dari Kiai Semar. Ada perbedaan pendapat mengenai siapa sosok Kiai Semar yang dimakamkan di situ. Ada yang bilang Semar di situ merupakan salah satu tokoh punakawan dalam dunia pewayangan. Ada pula yang bilang bahwa
Semar itu merupakan salah satu jin penunggu Gunung Tidar. اشفع لنا 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 يا حبيبنا. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah baru saja selesai berziarah di makam Syekh Subakir. Nah, untuk itu kita akan sedikit menanyakan terkait sejarahnya Syekh Subakir seperti apa kepada Ustadz. Begitu silakan Ustadz, jelaskan bagaimana sih perjuangan Syekh Subakir ini di tanah Jawa ini, seperti apa Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah ada di tempat adalah puncak Gunung Tidar, di komplek pemakaman Kanjeng Syekh Subakir. Kanjeng Syekh Subakir sendiri adalah nama Samsuddin Al-Bakir. Dia keturunan dari Panglima Perang Kondak Salman Al-Farisi, perang Kondak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke tanah Jawa adalah sebelum Wali Songo. Datang ke tanah Jawa sebelum Wali Songo. Dia adalah satu-satunya ulama besar yang ahli dalam bidang ilmu kebatinan, sehingga dia diutus oleh Sultan Muhammad dari Turki Utsmani untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa waktu itu masih dalam keadaan gawat, masih banyak ulama-ulama Timur Tengah yang datang di sini, sehingga pulang tinggal nama. Sehingga orang yang ahli di bidang batiniah adalah Samsuddin Al-Bakir atau yang dikenal dengan Syekh Subakir. Sehingga dia bisa mengusir apa itu jin-jin di tanah Jawa. Nah, untuk Syekh Subakir ini asli lahirnya dari mana ini Ustaz? Syekh Subakir lahir di Turki. Turki Utsmani. Turki Utsmani adalah Turki yang bawaan waktu itu Khalifah Utsman, Sayyidina Utsman. Berarti Syekh Subakir ini adalah pendatang ya Ustaz? Pendatang menuju ya, ke tanah Jawa. Tanah Jawa. Nah, untuk karomahnya sendiri nih Ustaz, Syekh Subakir ini seperti apa? Karomahnya yang terutama bisa menaklukkan bangsa jin-jin di tanah Jawa, terutama di Gunung Tidar ini. Karena di Gunung Tidar waktu itu adalah kerajaan jin. Kerajaan jin. Ya, kerajaan jin. Paling besar di Jawa ini. Ya, kerajaan di Jawa. Terus kemudian Syekh Subakir ini makamnya kan tadi di bawah tadi ya Ustaz ya. Ya, di situ makamnya hanya sendiri atau sama keluarganya nih Ustaz? Itu bentuk makam sebenarnya hanya situs. Ya, miturut sejarah makamnya sendiri adalah di Turki. Karena setelah Jawa bisa aman, akhirnya pulang di tanah Turki. Berarti itu adalah sebuah petilasan atau ya, bagaimana? Situs lah Ya. Terus kemudian di samping ini Ustaz kayaknya ada makam sepanjang ini. Makam siapa nih Ustaz kira-kira? Ini makam sepanjang ini bukan manusia. Bukan manusia? Ya. Lalu apa nih Ustaz? Gaman. Oh, gaman. Itu senjata. Nah, senjata ini sendiri apakah senjatanya Syekh Subakir atau mungkin orang lain? Syekh Subakir, yaitu senjatanya Syekh Subakir yang dinamakan tombak. Oh, tombak Ustaz. Tombak Kiai Panjang. Tombak Kiai Panjang. Nah, itu mungkin apakah dibuat melawan yang tadi apa namanya? Iya, betul. Jin-jin dan lain mungkin. Sebab sudah diberi doa-doa oleh Syekh Subakir. Nah, ini kira-kira kita akan menuju kemana lagi nih Ustaz? Untuk ke Ismoyo Jati, Semar. Mbah Semaya ini apakah ada keterkaitan dengan Syekh Subakir atau bagaimana Ustaz? Semar itu adalah sebangsa jin sebenarnya. Ya, yang takluk dengan Syekh Subakir. Nah, gitu, yang takluk dengan salah satu makhluk yang ditaklukkan oleh Syekh Subakir di Gunung Tidar ini ya Ustaz ya. Sehingga setelah takluk tidak mau mengganggu. Tidak mau mengganggu keturunan-keturunan dan anak-anak cucu yang ikut Syekh Subakir. Termasuk kita nih Ustaz ya. Ya, baik Ustaz. Sudah takluk. Ya. Baik, untuk itu ikutin terus perjalanan kami menuju makamnya Semar Bodronoyo. Dan ikutin terus ziarah Wali Songo bersama Bakso Ujung Timur, insya Allah berkah. Sesampainya di atas bukit, terdapat lahan mendatar yang cukup luas. Di tengahnya terdapat prasasti setinggi sekitar 2 meter berbentuk tugu segi 4
tinggi menjulang ke atas. Di 3 sisi terdapat aksara Jawa yang sama-sama berbunyi So, dan satu sisi lagi memiliki lambang burung Garuda. Prasasti tersebut bernama Pancar Tidar. Konon, merupakan warisan dari Syekh Subakir ketika menemukan bukit tersebut di tanah Magelang. So pertama hingga terakhir merupakan satu keterkaitan. So pertama dari kata sopo yang berarti sopo wae bisa salah, yang artinya adalah semua punya kemungkinan salah. Lalu yang kedua, sumber salah sendiri tak hanya berasal dari perbuatan dan ucapan, tetapi juga pemikiran. Setelah itu, soleh yang berarti mengakui kesalahannya, berani membenci kesalahan, minta maaf dan mohon ampun kepada pihak yang disalahkan. Tugu Pancen Tidar inilah yang dipercaya berada di titik pusat Pulau Jawa dan menjadi paku alam Pulau Jawa. Terus niki ketepatan wonten ing Semar, Ismaya Jati. Lek tenggone bahasa pewayangan enten Nabi Sis, enten Sang Hyang Sis. Niku sing ngertos Mbah Dul niki. Oh, betul. Enten bahasa Nabi Sis, enten Sang Hyang Sis. Tapi beda nih. Nek Nabi Sis niku putra Adam, nek Sang Hyang Sis niku keturunan jin sing dirawat. Tapi ketepatan niki lek cara sampeyan ngerti kalih pewayangan Semar niku sae. Mangkane diwastani Badrunaya. Badrun. Kula liwat jalur santri, Mbah Dul jalur Jawi. Nah, sami-sami kan. Mugi-mugi niat saya kula kalian panjenengan dipun ijabah dening Allah. Sing penting napa to, ayo atine dhewe-dhewe ditempusaken. Ati-atine. Cara bahasa Jawane mengheningkan cipta niku sing tenan. Dibuak gambar-gambar dunya. Gambare dunya ning ati sampean kuwi buak. Gambar duit barang niku buak. Nggih. Gambar wong wedok ya gambar-gambar. Template. Atine awake dhewe kebegambar to nggih. Gambar motor, gambar duit, gambar lontong, gambar wah semono sekarang kebek. Sementara kita napa nggih mengheningkan cipta dilai ben tembus tujuan kita namun setunggal Sang Hyang Widiwasa. Ayo ojo keliru sing tak karepne Allah Subhanahu wa taala. Ojo keliru wong Hindu.